Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan contoh dari media interaktif untuk pembelajaran. Jadi, media interaktif untuk pembelajaran saya membuat menggunakan Microsoft PowerPoint saja. Jadi, hanya memainkan link saja. Jadi ini media pembelajaran berbasis multimedia dan web. Sasarannya adalah untuk mata pelajaran komposisi foto digital kelas 11 SMK Multimedia. Nah, perlu rekan-rekan ketahui bahwa untuk media interaktif itu bermakna jikalau kita selaku user atau pengguna komputer tersebut memberikan stimulus atau klik. Jadi kita klik ataupun kita ketik ataupun apapun, kemudian si komputer tersebut menampilkan pada layar monitor apa yang kita mau. Itu media interaktif. Jadi contoh, saya akan contohkan. Ini adalah tampilan awal saya. Nah, di sini ada tombol. Tombolnya adalah masuk. Jadi karena masuk berarti yang akan ditampilkan adalah tampilan dari masuk tersebut. Jadi seperti itu. Jadi di sini tidak ada tombol lain. Ya, jadi ketika saya klik di sembarang tempat tidak akan ada respon karena tidak interaktif. Nah, kemudian ini saya klik yang seperti ini, secara otomatis masuk. Nah, karena ini multimedia pembelajaran interaktif atau multimedia interaktif untuk pembelajaran, saya mencantumkan doa di awal memulai pembelajaran. Jadi contohnya ada seperti ini ya, seperti ini. Siswa dituntut untuk berdoa dulu, kemudian baru bisa ada tombol masuk. Saya klik masuk, akan masuk. Nah, itu prinsip media interaktif. Jadi prinsip media interaktif seperti itu. Kemudian karena multimedia juga tadi ada button ya, tombol berbentuk icon-icon agama-agama tersebut, kemudian ada teks, kemudian di sini ada video. Ada video menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi gabungan antara teks, gambar, video, dan sebenarnya di awal itu ada audionya. Itu merupakan multimedia. Jadi gabungan antara media-media yang terintegrasi itu disebut multimedia. Sedangkan interaktif itu ketika seperti ini. Jadi ketika saya klik akan muncul apa. Jadi seperti itu. Saya klik ya, masuk. Nah, ini saya masuk. Ada animasinya juga barusan dari float in ya kalau di PowerPoint. Saya menggunakan PowerPoint. Jadi animasi tadi fly in. Kemudian di sini ada home. Jadi home-nya, jadi media interaktif itu seperti ini. Jadi ini home-nya. Kemudian ini ada tombol-tombol. Di bawah sini ada menu. Nah, di bawah sini ada menu. Jadi menu yang wajib di media interaktif untuk pembelajaran itu adanya tujuan pembelajaran. Apa yang diharapkan dari pengguna ketika menggunakan media interaktif ini. Jadi tujuannya, karena ini bersifat pembelajaran, jadi apa tujuan yang hendak dicapai ketika membaca materi pembelajaran ini tujuannya. Kemudian ada isi atau konten, kemudian ada simulasi, ini sebatas pendukung saja, kemudian evaluasi untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan itu sudah dicapai atau belum. Media interaktif lainnya itu mempunyai karakteristik konten berbeda-beda. Contohnya toko online ya. Toko online itu ada Shopee, ada Bukalapak, ada Tokopedia dan lain-lain. Memiliki karakteristik isi berbeda-beda. Kalau di saya di interaktif pembelajaran harus ada materi dan juga kuis atau evaluasi.
Namun kalau di toko online tadi itu harus ada isinya berupa produk-produk yang dijual, kemudian ada check out ya, check out masuk ke keranjang, kemudian pembayaran, setelah itu rating untuk mengulas apa istilahnya, proses transaksi ataupun barang yang dibeli. Jadi ada spesifikasi tertentu untuk media interaktif. Nah, sekali ini terkait media interaktif pembelajaran. Ini menunya, ini tombolnya. Jadi ketika saya klik bantuan ya, ini petunjuk ya, muncul petunjuknya ini menu utama dan lain-lain. Nah, di sini ada next. Jadi kita klik next. Nah, ini seperti ini sub menu. Jadi rekan-rekan bisa bisa menyimak. Di sini menu utama. Kemudian ketika kita masuk ke menu utama nanti akan ada sub menu. Kemudian di sisi kanan ini konten. Jadi di sisi kiri nanti itu sub menu, sisi kanan itu konten. Kita balik ke beranda. Ini berandanya. Kemudian kita klik profile. Nah, ini profile saya. Ini nomor saya. Silahkan jikalau ada yang perlu dikonsultasikan terkait pembelajaran bisa di WhatsApp ya, bisa WhatsApp ke saya. Oke, saya klik beranda lagi. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, ini menu tujuan pembelajaran contohnya. Nah, seperti ini. Saya memilih konsistensi dalam penempatan atau peletakan atau layout ya, atau tata letak dari menu dan konten. Menu saya ingin ada di kiri, selalu ada di kiri, dan konten saya ingin ada di kanan. Boleh di atas, boleh di bawah, boleh di tengah pun boleh, asalkan konten itu dapat terbaca. Jadi tidak harus selalu berpatokan pada submenu itu ada di sebelah kiri. Nah, ini saya contohkan kompetensi inti, saya klik, maka akan muncul di sisi kanan kontennya. Kompetensi dasar juga saya klik, maka muncul di sebelah kanan juga. Jadi seperti itu. Ini submenunya, kemudian saya klik beranda, balik lagi ke beranda, ya. Kemudian saya klik materi. Nah, seperti ini materi. Jika saya klik segitiga exposure, maka seperti ini. Shutter speed seperti ini. Saya klik beranda lagi ya. Nah, ini seperti ini. Jadi interaktif itu Bapak rekan-rekan semua dan Bapak Ibu yang menonton, interaktif itu ketika kita mengklik ya, klik meminta untuk masuk ke dalam menu, maka menunya itu betul-betul ditampilkan sesuai keinginan kita. Jikalau menu-menu tersebut salah, saya contohkan saya klik materi pembelajaran, yang keluar ternyata tujuan pembelajaran, berarti pengembang yang akan mengembangkan media interaktif ini ada kekeliruan, ada kesalahan seperti itu. Jadi saya contohkan, saya klik latihan. Nah, ini latihan. Jadi ini pengantar ya. Kemudian saya klik latihan 1. Saya klik latihan 1. Nah, maka akan muncul latihannya. Ini menggunakan PowerPoint juga, rekan-rekan semua. Jadi klik mulai untuk memulai. Ya, saya klik mulai. Nah, langsung memulai dan sangat interaktif sekali. Ini saya menggunakan soal atau kuis dalam bentuk matching ya, matching atau mencocokkan. Jadi si pengguna nanti harus mencocokkan sesuai yang di sambungan kata-kata, sesuai yang sudah dipelajari di materi pembelajaran. Jadi seperti ini contoh, dan bisa langsung muncul hasilnya. Jadi langsung diproses seperti ini. Nah, langsung juga ada feedbacknya atau responnya. Jikalau kita benar, maka akan muncul tampilan benar. Namun kalau salah ataupun kurang tepat,
itu akan muncul feedback seperti demikian ya, seperti ini ya. Jadi seperti ini. Ketika saya lihat hasil, nah ini 0 ya, karena saya tadi coba-coba saja. Jadi seperti itu. Terkait media pembelajaran interaktif. Ini untuk menu quiz. Nah, jadi demikian untuk menu media interaktif ya, menu-menu yang ada di media interaktif untuk pembelajaran. Jangan lupa untuk selalu membuat media interaktif pembelajaran itu yang ditujukan pada penggunanya. Nah, kebetulan yang saya tujukan ini seperti yang tadi saya sampaikan untuk mata pelajaran komposisi foto digital kelas 11 SMK program keahlian multimedia. Jadi materi-materi yang saya kembangkan ini semuanya ada di materi di kelas 11 dan yang akan memakainya juga siswa-siswi kelas 11 SMK. Jadi seperti itu. Harus benar-benar ditujukan. Jadi seperti itu contohnya dari media interaktif yang saya kembangkan hanya menggunakan PowerPoint saja. Nah, untuk tutorialnya, langkah-langkahnya, rekan-rekan bisa menyimak ya, bisa menyimak video saya selanjutnya terkait tutorial bagaimana sih caranya membuat media interaktif menggunakan PowerPoint. Nah, silahkan klik like, kemudian komentar di bawah jika ada pertanyaan. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.